Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welvi dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dan komunikasi. Teknologi dan komunikasi adalah merajuk pada berbagai alat, sistem, dan metode yang digunakan untuk mengirim dan menerima dan memproses informasi antara individu atau kelompok. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dan komunikasi pada zaman purba. Teknologi dan komunikasi pada zaman purba adalah melibatkan perkembangan dari bentuk-bentuk yang paling sederhana seperti bahasa isyarat dan gerakan tubuh menjadi bahasa lisan sederhana dan kemudian simbol dan gambar. Manusia purba menggunakan media seperti dinding gua yang bantuan untuk menyampaikan informasi dan alat seperti alat bunyi dan sinyal asap untuk komunikasi jarak jauh. Jadi berikut ini ada beberapa contoh dan fungsinya. Yang pertama, surat. Setelah manusia mengenal tulisan dan kertas, surat menyurat mulai digunakan dan merpati bisa dilatih sebagai pengantar surat. Kertas dapat dimasukkan ke wadah besi yang diikat di kaki merpati. Kemudian diterbangkan ke lokasi yang kita tuju. Angkatan Laut Inggris pada zaman dulu juga bisa mengirim surat menggunakan botol yang dihanyutkan agar sampai ke darat. Kalian bisa bayangkan, entah kapan itu surat sampai penerima yang kita tuju. Bisa jadi surat dalam botol itu ditemukan ketika kalian sedang piknik di pantai. Ratusan tahun kemudian, dalam perkembangannya, surat dikirimkan lewat sistem pos seperti yang dilakukan saat ini. Yang kedua, telegram. Pada 1837, kawat dan listrik yang dirangkai mampu menjadi pesawat pengirim pesan. Teknologi itu dinamai telegraf. Mesin telegraf mampu mengirimkan berita atau pesan yang disebut telegram. Telegram berisi pesan singkat dari rangkaian kode untuk huruf yang dikenal dengan kode Morse, sesuai nama penemunya, Samuel Morse. Yang ketiga, telepon. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Alat ini mampu mengantarkan suara dari satu telepon ke telepon lainnya. Telepon zaman dulu masih bisa menggunakan kawat. Pada masa berikutnya, telepon menggunakan sinyal satelit. Bahkan kini, ponsel tak membutuhkan sambungan kabel. Jika Bell masih hidup, dia akan terkesima melihat penemunya bisa berkembang sedemikian pesat. Yang keempat, radio. Radio ditemukan pertama kali oleh Marconi pada 1895. Penyiaran radio jarak jauh memanfaatkan stasiun menghubung radio awalnya menggunakan listrik. Namun, setelah transistor ditemukan, radio dapat diaktifkan dengan penggunaan baterai. Di Indonesia, radio sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah merdeka, ada Radio Republik Indonesia (RRI) yang dimiliki negara. Lambat laun berkembang juga radio swasta. Dan yang terakhir, media komunikasi. Masa yang paling tertua adalah koran atau surat kabar. Sejajar mencatat, koran pertama di Indonesia, Atta Diurna, terbit di Kekaisaran Romawi pada tahun 89 sebelum Masehi. Di Indonesia, Medan Prijaji yang terbit di Bandung pada Januari 1907 hingga Januari 1912 diakui sebagai surat kabar nasional pertama karena Medan Prijaji menggunakan bahasa Melayu dan pemilik serta pekerjanya orang Indonesia asli. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dan komunikasi pada zaman sekarang. Alat komunikasi zaman sekarang mencakup berbagai teknologi canggih yang kemungkinan interaksi jarak jauh, termasuk smartphone,
email, media sosial, dan video konferensi. Alat-alat ini telah merenovasi cara kita berkomunikasi, menghubungkan orang di seluruh dunia secara mudah dan efisien. Dan berikut ini ada beberapa contoh dan fungsinya. Yang pertama, smartphone. Alat ini menggabungkan fungsi telepon, akses internet, dan berbagai aplikasi untuk berkomunikasi, berbagai informasi, dan melakukan berbagai aktivitas digital. Yang kedua, email. Surat elektronik digunakan untuk berkomunikasi secara tertulis, sering digunakan untuk tujuan bisnis dan komunikasi formal. Dan yang ketiga, media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya kemungkinan pengguna untuk berbagai informasi, berkomunikasi dengan teman, dan mengikuti perkembangan terkini. Dan yang keempat, video konferensi. Alat ini memungkinkan komunikasi visual dan audio secara langsung dengan orang lain, sering digunakan dalam pertemuan bisnis, pendidikan, dan komunikasi jarak jauh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang tidak dienakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.